Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan beribadahlah di hadapannya dengan sorak-sorai. Mari saudara, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Kalau kita pagi hari ini diizinkan untuk beribadah, suatu anugerah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu, semua karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Untuk Tuhan mengutamakan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, jerih payah kami tidak akan sia-sia Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, ibadah pagi hari ini Tuhan kami serahkan tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri memimpin, Engkau sendiri menuntun ya Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, dan beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, dan beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi
Yesus memelukmu. Haleluya Yesus. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku Puji syukur kunaikan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh sehat, boleh mendapatkan damai sejahtera sukacita itu karena-Mu Tuhan. Semua pemberian-Mu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Jaga kami, membuka mata kami Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan sangat luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang luar biasa ini Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, bentar lagi kami ingin memuji dan muliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sediakan mengurapi setiap kami dan Engkau satukan hati kami Tuhan untuk memuji, untuk bersorak-sorai, untuk memuji Tuhan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah pagi hari ini Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan
Amin. Mari saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Ada sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Haleluya Yesus, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. 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 Kita terus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan sambung pujian. Haleluya Yesus. Nah, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun Tuhan ku mau lakukan, apapun Tuhan ku mau inginkan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun Tuhan ku mau lakukan, apapun yang Tuhan ku inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya. Yesus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, biarlah hati kita dibajak oleh Tuhan. Setiap pikiran kita, hati kita yang tidak baik, biarlah dibersihkan oleh Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup memimpin hidup kita menjalani hidup yang lebih baik lagi. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
waktu selanjutnya kami serahkan pada banyak. Kau ada di cerita proses hidupku. Atas kuasa-Mu tak terduga cara-Mu. Amin, haleluya. Jauhkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih-Mu limpah dalam setiap kehidupan Ya kami. Tuhan, haleluya. Kalau pagi hari ini kami boleh ada Ya, sebagaimana kami ada ya Tuhan. menyembah-Mu, mengagungkan Engkau, semua karena anugerah. Amin, amin, haleluya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus. Kami boleh hadir menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, Haleluya Yesus. yang memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Haleluya. Kami boleh datang kepadamu, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kuasanya tidak ada batasnya. Bahkan keterbatasan kami, Ya Tuhan. ketidakberdayaan kami Ya Tuhan. adalah kesempatan Ya Tuhan Yesus. untuk Engkau menyatakan kasih-Mu Ya Tuhan Yesus. di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Ajar kami terus Ya Tuhan Yesus. mendekatkan diri kami kepadamu, mengenal Engkau Ya. lebih sungguh. Amin. Tuhan, pagi ini kami rindu untuk mendengar suara. Haleluya Yesus. Mari Tuhan, Kau berbicara dalam setiap hati kami. Amin, amin, Kami siap untuk mendengar. amin. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk Haleluya. melakukan. Haleluya Yesus. Hamba-Mu ya Allah di dalam tangan. Haleluya. Mari Roh Kudus Kau pakai hamba-Mu Haleluya. isi saluran berkat. Maka seluruh hati, pikiran, roh, jiwa kami hamba-Mu, bibir kami, Ya Tuhan. kuasai sepenuh ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang berkata-kata Haleluya. dengan bibir kami, sehingga firman-Mu boleh sampai dalam setiap hati, memberikan kekuatan yang lemah, memberikan semangat yang tidak berdaya, Amin, amin. menyembuhkan yang sakit, Amin, amin. memberi pengharapan yang putus asa. Amin. Bahkan kasih melimpah dalam hidup kami, Amin. untuk kami hidup dalam kasih di dalam Amin. keluarga Tuhan, keluarga Allah, keluarga Yesus, yang haleluya. dikasihi Amin. dan yang diberkati. Terima Amin. kasih. Terima Kami kasih. sambut firman-Mu dengan penuh sukacita Haleluya, Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati, mari kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Duduk meja. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ngaturaken panuwun dumateng Gusti ingkang tasih paring wekdal dumateng kita sadaya kagem marep sowan wonten pepadanipun Gusti, ngabekti nembah Gusti lan kita pitados berkahipun Gusti wonten ing tengah-tengah kita. Sehat sedaya. Puji Tuhan. Kuat. Duniane makin gelap, kuat. Bersama Yesus pasti kuat. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang maha baik. Sehingga di dalam bulan ini temanya adalah kita dimerdekakan oleh kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Puji Tuhan, karena kemurahan daripada Tuhan. Sehingga temanya, kalau subtema pada pagi hari ini, kalau kita sudah dimerdekakan, untuk apa? Untuk apa kita dimerdekakan? Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai rencana. Amin, Bapak Ibu. Tuhan mempunyai rencana. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai tujuan. Tujuan. Jadi apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu mempunyai tujuan, mempunyai sasaran. Allah menciptakan manusia mempunyai tujuan agar manusia dapat memuliakan Tuhan, agar manusia hidupnya dapat berfaedah untuk sesama manusia sebagai wujud menyalurkan kasih daripada Tuhan. Jika pada pagi hari ini untuk minggu yang kedua temanya adalah kita merdeka untuk melayani. Merdeka bukan untuk ongkang-ongkang, ya. Merdeka bukan untuk turu, ya. Merdeka turu baik, bukan. Ya. Tapi merdeka ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita dimerdekakan supaya kita dapat melayani. Kita baca bareng-bareng, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Monggo kita semuanya kita waos bareng-bareng. Galatia 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. 1, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Merdeka untuk melayani. Amin. Bukan merdeka untuk semau gue, tapi merdeka untuk melayani. Kami persilakan duduk. Puji Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berencana, Tuhan yang mempunyai sasaran, mempunyai tujuan di dalam apa yang dikerjakan. Contoh, mengapa umat Israel saat di tanah Mesir Tuhan keroyo-royo memerdekakan mereka. Bahkan dengan berbagai macam tulah, berbagai macam mukjizat, supaya umatnya terlepas dari perbudakan di tanah Mesir. Untuk apa? Alkitab mengatakan mereka dibebaskan dari tanah Mesir supaya setelah kamu aku bebaskan, supaya kamu bisa apa? Beribadah kepadaku. Jadi umat Israel dibebaskan, dimerdekakan di perbudakan tanah Mesir, dibawa oleh Tuhan menuju ke satu tempat nantinya, dan di sana supaya umat Israel bisa apa? Beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dipanggil merdeka untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk hidup ongkang-ongkang. Wah merdeka, merdeka, ya udah merdeka tak senengnya. Bukan demikian. Itu namanya merdeka yang oleh hawa nafsu, melakukan semau sendiri. Jangan, Alkitab katakan jangan, tetapi merdeka untuk melayani. Jadi umat Tuhan dimerdekakan dari Mesir supaya bisa menyembah Tuhan, melayani Tuhan, dan menggenapi janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Kalau kita baca janjinya kepada Abraham itu apa? Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Sekaligus supaya bisa jelas kita lihat. Kejadian 12 ayat 1 dan 2.
1 dan 2. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita ulangi, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Umat Israel dikeluarkan dari tanah Mesir supaya yang pertama bisa menyembah Tuhan, yang kedua menggenapi janji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, yang mengutuk dikutuk, dan yang memberkati diberkati, dan dari padamu, ya, olehmu, oleh Israel, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sudahkah firman ini digenapi oleh Tuhan? Sudah, sebagian. Ya. Ini siapa? Dari siapa? Israel. Ya. Internet? Israel. Pesawat? Israel. Medis, penemuan Yahudi, semua banyak penemuan ya dari bangsa Yahudi yang berfaedah untuk seluruh bangsa di dunia, baik dari medis, dari teknologi, ya, semua itu karya anak keturunan Abraham dari Yakub yang namanya Israel atau Yahudi. Digenapi firman Allah. Dia bangsa yang dibenci oleh semua bangsa di dunia, ya. Tapi kita melihat penggenapan dari janji Allah, di mereka adalah bangsa yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Kita melihat Ethiopia seperti apa dulu. Tahun 80-an Ethiopia itu seperti wong yang berpati cowong-cowong, berpati menteleng tok, saudaraku, ini cilik-cilik, ketengah cepeng Jawa, kaya gerang laku, saudaraku. Tapi setelah bekerja sama dengan Israel, tolong oleh Israel, sekarang Ethiopia menjadi negara agraria nomor 5 di dunia. Israel menjadi berkat untuk Ethiopia. Tanah kering. Ya. Dari mana ambil air? Dari udara. Tangkap air di udara. Jadikan air minum. Luar biasa. Siapa dia? Keturunan Abraham yang telah ditentukan untuk menjadi berkat bagi bangsa. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Maka dikenai oleh Tuhan, kita juga menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Klik yang kedua, puji Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani. Kita baca sama-sama. 1, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Misi daripada Allah datang ke dalam dunia untuk manusia, untuk keselamatan manusia. Dengan jelas Injil Markus berkata, kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Injil Markus menampilkan Yesus sebagai hamba yang rela bekerja. Sehingga kalau Bapak Ibu baca Injil Markus, tidak ada kelahiran di sana, nggak ada Yesus lahir di Injil Markus, nggak ada. Dan Yesus sudah dewasa, Yesus dicobai dan Yesus bekerja. Injil Markus isinya pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dari sini ngerjai ini, dari ini. Ya. Karena itu ditujukan kepada orang Romawi. Orang Romawi itu strike, ya. Orang Romawi itu peran kerja, bokong. Ya. Jadi Yesus tampilkan dalam Injil Markus sebagai hamba
melayani. Kalau nggak ada silsilahnya, hamba nggak perlu keturunan siapa, betul nggak? Hamba nggak perlu keturunan siapa, hamba itu. Ya. Saudara bantu, kita ambil misalkan penolong ya, bekerja pembantu. Kita nggak akan keliru turunannya sosok sih gue. Ya. Mungkin dia keturunan raja, tapi nggak mau kerja, mau ngocok terus, dandan terus, nggak laku saudara. Karena hamba itu, kebesaran dari seorang hamba adalah melayani. Sehingga Injil Markus juga nggak ada silsilahnya Yesus di sana, nggak ada, nggak perlu. Hamba itu nggak perlu silsilahnya. Tapi kalau Bapak Ibu baca Injil Matius, Yesus adalah raja. Raja yang pertama adalah apa? Kamu raja, ya raja. Turunan siapa? Silsilahnya mana? Maka Injil Matius pertama-tama adalah silsilah. Karena Yesus adalah raja. Silsilah itu paling penting untuk raja. Keturunan siapa? Kamu raja. Keturunan siapa? PTKT ya, raja titik. Lalu Yesus lahir disembah karena dia raja. Sehingga Injil ini menampilkan Yesus secara utuh dari berbagai pandangan. Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai raja, semua ada penguat-penguat daripada dia sebagai raja. Injil Lukas, Yesus sebagai manusia alami. Ceritanya cerita manusia. Maria hamil, hamilnya di sana, ada ngidam, ya, hamil ketemu Elizabeth, lahir. Silsilahnya ada enggak? Ada silsilahnya, tapi tidak pertama. Silsilahnya apa? Pasal 4 baru ada silsilah. Ya, manusia perlu silsilah, tapi bukan seperti penting seperti raja. Kalau raja, aku raja, turunannya sopo. Aku manusia, ya turunan siapa? Umum. Lalu Injil Yohanes nggak ada kelahiran, ya. Karena ya harus penampilan Yesus sebagai anak Allah, sebagai yang ilahi. Maka di situ pertama apa? Pada mula pertama adalah firman. Firman adalah bersama dengan Allah. Firman itu Allah. Firman itu menjadi manusia. Yesus sebagai ilahi. Ilahi nggak perlu dilahirkan, nggak perlu silsilah. Ya. Jadi seperti umpama orang bertanya begitu, siapakah Reagan? Oh, Reagan itu suaminya Nancy. Bener nggak? Bener. Reagan itu presiden Amerika. Bener. Reagan itu aktor, ya, tentang Hollywood. Jadi Injil ini menampilkan semua tentang Yesus, memandang bersama-sama secara utuh, saling menguatkan, saling menyaksikan. Dan Injil Markus menampilkan dia adalah datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sebab itu Paulus berkata, kamu telah dimerdekakan bukan untuk ongkang-ongkang, tapi dimerdekakan untuk melayani. Sehingga Tuhan kehendaki agar hidup kita di dalam perjalanan hidup ini, kita juga harus mencontoh, kita harus hidup kita ini kita terapkan sebagaimana Yesus. Yesus adalah datang untuk melayani, maka kita juga melayani. Berarti bukan hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah sebagai dewasa dalam Kristus, hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita milik Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan, dan hidup kita agar berguna untuk sesama kita. Itu waktu Yesus melayani luar biasa, Bapak Ibu. Siapa saja yang dilayani? Orang kusta dilayani, orang lumpuh dilayani, orang yang jatuh dalam dosa dilayani supaya bertobat, diselamatkan.
anak mertua Petrus yang gerges-gerges, ya dilayani. Kemanapun Yesus pergi, Yesus melayani. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan kita dibentuk supaya kita menjadi seperti Dia. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29 sampai 30. Roma 8, ayat yang ke-29 sampai 30. 1, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran
sehingga kasih Kristus mengalir dalam hidupnya. Jika tidak melayani, tidak ada motivasi untuk dirinya sendiri sekecil apapun. Ya, dia berkata, kalau aku melayani, ya, aku bisa pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Hanya satu yang memberi motivasi dalam hatiku. Kasih Kristus yang menguasai hatiku. Ya. Kalau dalam terjemahan lain, kasih Kristus yang menggerakkan hatiku. Kasih Kristus menjadi motor penggerak, menggerakkan, ya, untuk dia bergerak, melayani, sekalipun penderitaan, sekalipun kesukaran, sekalipun apapun yang dihadapi, kekecewaan apapun, tidak pernah dia mundur karena dia tahu kasih Kristus yang menggerakkan dia untuk melayani. Hamba-hamba Tuhan dulu seperti itu, Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan dulu, ya, melayani, ya, kadang bisa sehari nggak ada makanan dan lain sebagainya. Hamba-hamba Tuhan pendahulu kita, ya. Tapi mereka bersuka cita. Ya. Ada kemarin di grup ada seorang hamba Tuhan yang dari tahun 57 dia melayani Tuhan, ya. Dia sebagai hamba Tuhan kebis sampai hari ini. Ya. Lalu dia berkata apa? Kesukaan saya karena saya sebagai hamba Tuhan meskipun, ya, tidak sugih dan lain sebagainya sampai hari ini. Bapakku pun juga petani yang enggak sugih, tapi bapakku setia melayani Tuhan dan aku harus setia. Sehingga kesukaanku apa? Ya, kesukaannya walaupun dalam segala macam hal, melayani Tuhan itu menjadi kesukaannya. Karena apa? Kasih Kristus yang menggerakkan hatinya. Kalau dia bisa melayani, ada sukacita. Bisa menolong, berbalik menjadi sukacita. Oh, menopang orang lain, berbalik menjadi sukacita. Apa yang dia lakukan, kembali kepada dirinya menjadi satu sukacita. Semakin melayani, semakin mempunyai kekuatan iman yang luar biasa. Ya. Tapi kalau kita melayani ada motif-motif yang lain, ya kalau nggak tercapai motifnya, leren di jalan. Ya banyak. Ya banyak hamba-hamba Tuhan seperti limun aja, buka jos begitu, habis, ya. Ngerti-ngerti hilang meneh, ya, wow, hilang meneh. Tapi bersyukur kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya. Kasih Kristus, karena kasih Kristus, ya, yang menguasai hidup kita untuk melayani. Maka itulah satu kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Marilah kita melayani dengan kasih Kristus. Motivasinya kita kasih, ya. Dan kasih itu adalah pengorbanan. Ya, kasih itu pengorbanan, saudaraku. Ya, kasih, mengasihi itu enggak gampang, karena kasih adalah pengorbanan. Ya, beda nek karo cah nom nek cewek, ya. Kasih itu sederhana kata-katanya, nek cewek lo ini, saya pengen cepat mendengar suaranya, kan gitu nek cewek, ya. I love you, pengen didengar. Ning cowoknya enggak ngomong-ngomong. Petuk neh, lho kok ora ngomong meneh. Petuk neh ditunggu-tunggu ora ngomong meneh. Kata-katanya sederhana, aku pengen ngrungokke nek cewek. Nek cowok sederhana kata-katanya, susah untuk mengatakannya. Begitu nek cowok, saudara. Nek ngomong wis diracik, aku nek petuk tak ngomong I love you gitu, ya. Tapi begitu petuk nggak bisa ngomong, ya. Sing kono nunggu-nunggu kapan ngomong I love you, sing arep ngomong sesuk nek petuk nek ya. Susah untuk mengatakannya. Nek cowok kan begitu. Mula sabar nek randang krungu, ya, ditunggu sih begitu. Tapi Kristus kasih adalah pengorbanan. Aku datang ke dalam dunia bukan untuk menikmati kemuliaan, tapi rela untuk menderita, bahkan untuk mati, untuk dihancurkan karena mengasihi kepada manusia, sehingga rela berkorban untuk manusia. Jadi keteladanan ini juga harus ada di dalam hidup kita. Kadang kita melayani, ya harus berkorban, kadang berkorban perasaan bisa, ya, berkorban waktu, bahkan berkorban harta, uang, dan lain sebagainya. Tapi yakinlah pengorbanan kita
tidak akan pernah Tuhan menutup mata. Ada upah yang disediakan oleh Tuhan di dalam kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, melayani dengan kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini, ya, dari umur 18 tahun sampai sekarang umur 80 tahun, bersyukur pada Tuhan. Banyak hal yang kami hadapi, ya, ada pahit, ada manis, tetapi di dalam Yesus, karena kasih Tuhan, semua menjadi manis. Amin, Bapak Ibu. Dalam Yesus pahit pun jadi manis, puji Tuhan. Sehingga bisa berdiri sampai hari ini, melayani Tuhan karena kebaikan daripada Tuhan. Ayo kita melayani, agar di dalam pelayanan kita bukan karena motivasi yang lain-lain, hanya satu motivasi, kasih Kristus yang menggerakkan aku untuk mengasihi, untuk menolong, untuk melayani. Dan waktu itu kita lakukan, membuat Yesus yang telah menyelamatkan kita dan menunjukkan kebaikannya tersenyum di hadapan kita. Terus klik, puji Tuhan. Haleluya. Yang terakhir adalah melayani adalah bukti bahwa kita benar-benar orang yang merdeka. Ya, orang yang merdeka, orang yang tidak terikat itu bisa melakukan, ya, tidak terikat, ya, bisa melakukan. Dan dikehendaki oleh Tuhan untuk kita melakukan di dalam pelayanan, hidup kita memuliakan Allah dan berfaedah bagi sesama. Ya. Yuk kita baca 1-3. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Seorang raja yang menjadi hamba, seorang raja yang menjadi pelayan. Pasal 14 ayat 14 ini mengatakan bahwa seluruh hukum Taurat diringkas menjadi satu. Mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ya. Jadi wujud orang yang sudah merdeka itu bisa melakukan segala sesuatu. Dan di dalam Yesus yang kita lakukan adalah melayani di dalam kasih. Yesus sendiri telah memberikan contoh yang luar biasa. Bagaimana seorang guru, bahkan guru dan Tuhan, dia lepaskan jubahnya, dia ikat pinggangnya, lalu jongkok di hadapan muridnya, menyuci kaki daripada murid-muridnya. Merupakan keteladanan kerendahan hati yang luar biasa. Sekalipun dia Allah, tetapi dia tidak menyatakan dirinya sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia setinggi-tingginya. Dia diberi nama di atas segala nama, supaya semua lidah bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Sedalam kita turun, setinggi kita diangkat oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Sedalam kita turun, setinggi kita naik. Betul nggak? Kalau kita turun 10 meter, waktu kita naik berapa? Ya 10 meter. Sedalam kita merendahkan diri di hadapan Allah, setinggi juga Allah akan meninggikan hidupnya. Barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, tetapi yang meninggikan diri malah direndahkan. Sebagai hamba Tuhan kita harus meneladani Kristus. Dia adalah raja yang berhati hamba. Sekalipun raja, tetapi menunjukkan sikap kerendahan hati. Dan tidak ada guru di dalam dunia ini yang dapat memberi contoh kepada kita kerendahan hati kecuali Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada. Waktu Yesus berkata apa? Belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati. Matius pasal 11 ayat yang ke-29 ya gitu. Belajarlah kepadaku. Kerendahan hati hanya bisa kita temukan untuk belajar. Guru yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita ini semua
sok ego kita jek metu ya, sok kesinggung harga diri kita, ijik terluka dan lain sebagainya. Tapi Yesus dilukai, tubuhnya, hatinya, rohnya, jiwanya dilukai. Semua mental. Ya, tidak ada yang masuk. Menunjukkan sebagai guru yang sempurna, sebagai teladan kerendahan hati yang sempurna. Sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Hanya satu. Tuhan jadikan aku sepertimu. Ya. Kayak Mbah Ishak, ya Mbah Ishak ada kelemahannya juga, ada kekurangannya. Ya. Aku mau seperti Elia, menurunkan api dan sebagainya. Elia ada kelemahannya juga. Ya, Isabel ngomong sesuk kowe tak padane karo nabi-nabi itu. Langsung apa? Jaluk mati ya, putus asa, stres. Gusti nyuwun pejah ya. Monggo hebatnya imane luar biasa. Ya Nabi Baal disikat, ya hidup di Sungai Kerit sendirian, turut dan lain sebagainya, bareng dilokne gitu langsung pun mati mawon Gusti. Ya, kadang batu gede enggak mempan ya, tapi kerikil kecil bisa menjatuhkan kita. Kadang kita bisa jatuh dengan masalah-masalah kecil ya. Masalah gede rapopo, bermasalah kecil malah Brontoyudo ya, masalah kecil itu dunia ya. Menunjukkan bahwa manusia itu semua punya kelemahan. Mau seperti apa lagi? Daud hebat jatuh dalam perzinahan, ada kekurangannya. Siapa nih? Samson, wah Samson hebat, kalah harus Delila ya. Semua tokoh-tokoh ada kelemahannya. Itu untuk menunjukkan ya, bukan kita contoh jeleknya, tapi menunjuk aku juga orang yang lemah, perlu kekuatan dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita dapat sombongkan dari diri kita sendiri. Yang patut kita banggakan hanya Yesus Kristus, Tuhan yang kasihnya mengalir dalam hidup kita supaya kita bisa mengalir dan melayani di dalam kasih. Puji Tuhan. Ya. Ya. Puji Tuhan. Memang melayani itu tidak gampang, Bapak Ibu. Melayani dalam kasih itu tidak gampang. Saya akan beli ilustrasi hidup kami sendiri. Ya. Mungkin saya sudah pernah ceritakan ini. Ya. Tapi untuk melengkapi melayani dalam kasih, saya angkat. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebelum saya mengenal Kristus, saya punya akar pahit. Dua. Ya. Wah sangat buating sekali. Dengan ibu saya dan dengan kakak, dua kakak saya. Jadi saya hidup berempat, tapi tiga ini saya buating sakpole. Saya sangat-sangat benci. Ya. Sebelum saya kenal Kristus. Wah jelek banget Pak Ishak nih ya. Ya tentu ada sebabnya. Kenapa kok sampai sakit hati seperti itu. Yang pertama, ya, ibu saya tidak pernah memelihara saya. Walaupun uangnya berlimpah. Bapak saya dulu komandan polisi di Mangkunegaran tahun 40-an. Waktu meninggal, dapat pensiun banyak. Dan pensiunnya itu dimakan orang 10 tiap bulannya cukup. Tapi ya saya enggak diopeni. Lebih suka meong, gelinding kerok, dengkek gitu. Kartu Cina. Dia penjudi, ibu saya judi. Ya. Sampai saya menikah pun tidak ditunggoni. Terus kakak saya berdua, kenapa saya benci? Ya. Kakak saya yang perempuan yang tua, kembangnya desa, cantik. Kakak saya bagus banget. Ya. Jadi kakakku bagus, yang perempuan cantik, dan saya paling ragil koyong belung ya. Jadi aku yang belung cilik gitu. Jadi sudah ibu saya enggak memelihara saya, pengharapan saya kepada kakak saya berdua, mereka sendiri aja nonton film ya berdua.
Sudah begitu. Kalau saya ikut, wes cah cilik rasa melu-melu, iku urusannya cah gede gitu. Jadi ya sudah. Sehingga akhirnya saya ngenger, Bapak Ibu. Tahu ngenger? Ngenger itu kalau orang dibayar, yang penting untuk mangan sambil saya sekolah pada waktu itu. Ya. Sakit hati. Sampai akhirnya kakak saya setelah keluar dari SMP, dua-dua ini pergi ke Sumatera. Ya. Dan di sana berhasil. Tapi juga nggak pernah ngirimi duit. Ya. Jadi saya sendiri ikut, sudah ibu nggak ngurusi, yang saya ikuti sudah meninggal, saya ikut orang, penderitaan sekali. Ya. Dalam hati, sok wis rarep petuk gue. Dadi godhong moh nyuwek itu kan. Ya, nek wong dhisik kan. Dadi banyu moh nyawuk itu nek wong dhisik kan begitu. Nek dadi duit ya nek duit gosek-gosek. Ya. Dalam perjalanan akhirnya saya menikah. Ya. Saya kenal, lalu saya terima Tuhan. Saya terus menikah. Menikah juga enggak ditunggoni orang tua saya. Nikah dhewe, Bapak Ibu. Lalu yang pertama, justru pelajaran datang dari istri saya. Ya. Setelah kami berkeluarga, lah ibumu di mana toh? Gitu. Dia tanya saya, wah mbuh enggak tahu ibu saya itu pokoknya gitu. Cari gitu. Justru dia yang menyuruh untuk cari apa, wah aku dulu enggak dan lain sebagainya. Enggak boleh gitu. Ya, saya dapat didikan dari istri saya, enggak boleh orang Kristen seperti itu, enggak boleh. Ya, dulu sakit hati boleh, tapi sekarang enggak boleh begitu. Ya. Nah, akhirnya saya tahu kalau tiap bulan itu ambil pensiun mesti ke kantor pos. Ya, akhirnya terus saya ke Sragen, ketemu Bapak Ibu. Wah, rupanya wis kaya gembel genderuwo ya. Udah. Orang judi itu sudah enggak malam siang pokoknya judi. Ya. Akhirnya tak bawa pulang, dia bawa pulang. Jadi aku hati saya udah, wah, enggak usah begitu. Tapi istri saya yang enggak pulang. Ya. Saya lihat istri saya di rumah itu dikeramasi, saudara. Ya. Dia dikeramasi, rambutnya dikeramasi, dibersihkan, beli ke pakaian dan sebagainya, didandani. Jadi bagus lagi begitu. Hatiku melihat. Dia istriku, dia orang lain. Tapi dia bisa memperhatikan, mengetuk hati saya. Kamu jadi hamba Tuhan, tidak boleh menyimpan akar pahit. Ya. Mulai dari situ saya mulai belajar mengasihi ibu saya. Ya. Dan akhirnya dengan kasih itu, dia terima Kristus. Dan akhirnya dia meninggal di dalam Tuhan. Setelah 6 bulan, dia ibadah, akhirnya panggil Tuhan. Rasa sendirian. Ya. Dan berjalan waktu, tahun 95, kakakku pulang. Kakak yang perempuan pulang ke Solo. Ya. Ternyata di sana Brontoyudo. Ya, Brontoyudo dengan adiknya. Jadi mereka berhantam. Akhirnya pulang datang, aku melu kowe entuk Dik. Wah, waktu hujane cek ndongkol kan. Cek ndongkol begitu. Ya. Lagi-lagi istriku yang kasih tahu. Ya, waktu dia tulis surat, kamu harus menerima. Dan dia pulang. Ya, pulang ke Solo. 2 tahun ya pelihara. Ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah puluhan tahun di sana, sudah punya kepercayaan di sini. Lalu dia ngomong, aku melu Tuhanmu entuk Dek. Ya boleh. Dan sebagainya. Akhirnya dia terima Tuhan. Ya. Dan tidak sampai di situ. Setelah 2 tahun, lalu sakit. Sakitnya sakit terminal, parah. Dia perokok, dadanya penuh air
Jadi nyedot itu beberapa bulan ke rumah sakit, nyedot dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya setelah 3 bulan dia nggak bisa apa-apa. Ya. Kalau saya ingat, wah dulu wis nyusah kayak aku, dulu nggak peduli. Sekarang saya harus melayani. Saya bersyukur Paulus, kasih Kristus yang menggerakkan hatiku. Secara manusia nggak bisa, terlalu sakit. Ya, terlalu sakit. Dikucil sendiri, ditinggal sendirian, hidup sendirian. Tapi sekarang setelah tua mau jadi beban. Sakit sebetulnya. Saya bersyukur kemenangan kasih Kristus yang menggerakkan hati saya untuk terus merawat. 3 bulan nggak bisa apa-apa. Berat saya 60 sudah gemuk jadi 60, turun jadi 55. Ya. Karena 3 bulan itu perang terus saudaraku. Ya, jadi nunggu orang sakit itu bukan masalah abot nunggu orang sakit, iso dikopiok, iso perang. Ini jaluk iki nuruti, iki ra setuju. Wah, jadi kok ngene. Wah, akhirnya saya ngurip di sini. Sampai saya turun bobotnya tinggal 55 kilo. Jadi kurus ya mikir. Akhirnya mujizat Tuhan. Dia dipanggil Tuhan dengan cara yang sangat ajaib, yang memberikan kesaksian bagi tetangga bahwa dia adalah orang yang sudah terima Yesus di dalam hidupnya. Waduhnya welek, tapi begitu meninggal ya, dia terima Yesus, wajahnya pulih lagi, ya, wajahnya pulih lagi jadi baik. Ya. Yang ingin saya sampaikan apa? Ya. Tuhan mau kita hidup saling melayani di dalam kasih. Nah, buat saudaraku, tapi bersyukur saya menikmati kemenangan dari Tuhan atas pertolongan daripada istri saya yang menasihati, yang menolong saya supaya ya kalau tidak ada ibu kamu nggak akan lahir, dia bilang begitu. Ya akhirnya puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan lulus di dalam kami melayani. Dua-dua yang harusnya tidak saya pikir susah untuk kami, tetapi karena kasih Kristus melayani mereka dan karena mereka semua diselamatkan oleh Tuhan, membawa satu kebahagiaan di dalam diri saya. Dan apa yang terjadi? Selesai itu duel ya, balik 60 kilo, duel 65, duel 70, duel sekarang 80 kilo Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan di dalam kita melayani, kalau kita melayani sepenuh hati kita, Tuhan tidak menutup mata. Ada upah yang dari Dia. Melayani tidak rugi, mengasihi tidak rugi. Hidup bagikan Eko, hidup bagikan Gema. Tahu Gema? Eko tahu? Gitu sana ada balik, suaranya apa? Kan begitu. Begitu sana balik apa? Ya. Ada anak kecil waktu di belakang ada Gema begitu. Nerokne. Wong elek. Wah. Tak bandem lu. Ya. Akhirnya laporan, Pak, aku harus dibandem nang burane wong bandem ya. Monggo sing jane suarane dhewe kembali. Hidup bagikan Eko. Apa yang kita gemakan akan kembali kepada kita. Kita melayani dalam kasih, saudara akan dilayani oleh orang lain di dalam kasih. Amin. Ya. Saya dulu itu melayani waktu dulu. Melayani terus. Ini melayani terus. Tuhan kok mau melayani terus. Ya, akhirnya saya baru merasakan. Tahu-tahu sampai di Australia dilayani di sana. Sampai Australia tanpa duit, saudara sampai di sana. Melayani di tempat lain, dilayani, dan lain sebagainya. Baru tahu apa yang kita tabur, kita tuai, apa yang kita gemakan akan kembali dalam hidup kita. Ayo, kita dimerdekakan untuk apa? Melayani. Melayani siapa? Sesama, semua. Ya, dalam keluarga kita,
ya orang tua kita, ya anak-anak kita. Dalam pekerjaan, sahabat-sahabat teman kerja kita melayani. Di dalam jemaat kita melayani. Melayani tidak harus di mimbar. Ini dalam arti pelayanan yang dari arti yang sempit. Yang sempit itu melayani di mimbar, ibadah itu sempit. Tetapi dalam arti yang luas, melayani itu seluruh hidup kita untuk melayani. Bukan hanya di podium, bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada, kita dipanggil oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan untuk melayani sesama kita, dimanapun kita berada. Melayani, bagi Tuhan. Jadi melayani bukan hanya khotbah, bukan hanya pimpin pujian, tapi nyapu, ngepel, dan lain sebagainya itu juga satu pelayanan. Bapak Ibu berdiri di depan gereja sana nyambut dengan senyum, itu pelayanan. Amin. Ya, siapa tahu Bapak Ibu dengan senyum, enak wong sing senyumnya tertarik akhirnya masuk ke dalam gereja, itu menyenangkan Bapak Ibu. Ya. Orang betem nang ngarep gereja, wah malah medeni wong sing dom teko malah bingung malah. Ya. Senyum, sukacita, melayani dengan kasih Kristus. Kami yakin dan percaya kalau itu yang kita kerjakan semua, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada persatuan, ada segala-galanya. Guyub rukun, nama Tuhan dimuliakan, berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Puji Tuhan, glory. Mari di sini ya, melayani dengan kasih. Yuk, musik. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk kita tanya diri kita, sudahkah aku melayani dengan kasih? Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kesimpulannya enggak tadi ya? Ada? Oke. Haleluya. Selidiki aku. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman Allah yang telah kita dengar. Kita dipanggil untuk melayani sesama, melayani dalam kasih, dan bukti sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita hidup untuk melayani. Bebas untuk mengerjakan yang baik, bebas untuk menjadi berkat bagi siapapun, itu kehendak Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita tanya kepada diri kita sendiri, sudahkah aku mengasihi Yesus, melayani Yesus? Haleluya. Selidiki Lihat hatiku, apakah ku mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat di hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, haleluya. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau yang melihat di hatiku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku.
Mari kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Oh, kita lihat diri kita. Sudahkah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatiku? Sudahkah aku melayani dengan kasih Kristus di dalam hidupku? Saya Maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan, kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habis dalam hidup kita. Dialah kebaikan kasih-Nya kita salurkan kepada sesama kita sebagai bentuk pelayanan kita kepada semua. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Ku yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, telah kulihat kebaikan-Ku yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu melayani sesuai dengan kehendak-Mu, mampu melayani sebagaimana Engkau melayani. Bapa di surga, kami sebagai manusia banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau memberikan hadiah yang terbesar dalam hidup kami. Roh Kudus yang mampu untuk memberikan kami kemampuan sehingga kami dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, jadikanlah kami umat-Mu berkat bagi sesama kami. Dimanapun kami berada, biar hidup kami boleh menjadi berkat. Memberikan pengharapan bagi yang putus asa, mampu memberikan kekuatan bagi yang lemah, mampu mendoakan menyembuhkan bagi yang sakit. Bahkan Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu, tanamkan di dalam hati kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bagaimana kami umat Tuhan yang sudah dewasa, kami hidup untuk melayani. Kami dimerdekakan untuk melayani. Kami dimerdekakan untuk memuliakan Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu kami. Shalom. Terima kasih buat Bapak Ishak yang sudah menaburkan firman. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya, kita maju terus untuk dekat selalu kepada Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Mari saudara, kita akan berikan
persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk yang dipersembahkan dan yang perpuluhan. Kiranya Tuhan sendiri akan terus bertanggung jawab atas hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu. Terlebih-lebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kau pakai Opa dimanapun Opa berada. Kau berkati, Kau jagai, lindungi. Dan Kau pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau membalikan lipat kali ganda Tuhan. Yang memberikan persembahan Tuhan sendiri akan memperhitungkan, karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah berhutang pada siapapun. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini, biarlah Engkau Tuhan, Engkau pimpin yang menjaga keuangan, biarlah Engkau sediakan memberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga kami boleh Tuhan melayani pekerjaan-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, haleluya. Yang bertugas kami persilahkan, haleluya. Karena Tuhan yang memberikan berkat yang luar biasa, haleluya. Saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bagurapan di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Bukit Sion. Di sana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Kita akan melihat warta gereja. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saudara, di bulan Agustus ini gereja kita mengambil tema merdeka oleh karena kebaikan Tuhan. Menang bersama dengan Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saudara, di bulan Agustus ini gereja kita mengambil tema yaitu merdeka oleh karena kebaikan Tuhan. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara, kita dapat hidup dalam kemerdekaan sejati bukan karena usaha kita,
tetapi karena Tuhan Yesus yang memberi kebebasan itu, kemerdekaan itu. Kita gunakan kemerdekaan sejati yang Tuhan Yesus berikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Oleh sebab itu, di bulan ini saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita, dan pastikan saudara mendapatkan berkat-berkat rohani itu, kemerdekaan sejati itu hanya di dalam Yesus Kristus. Saya tunggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang ibadah hari Minggu jam 9 pagi, ibadah Kamis jam 6 sore, dip doa itu pribadi setengah 9, Kristen pagi jam setengah 5 sampai selesai, Youth jam setengah 6, muda-mudi di desa ini. Mari saudara kita datang terus beribadah kepada Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan peribadatan kita. Mari kita undang terus beribadah di tempat ini. Waktu selanjutnya kami serahkan. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini banyak yang tidak hadir pada lomba Bapak Ibu, pada lomba Jalan Sehat Kelurahan Jebres. Tapi saya bersyukur tetap kita terus setia untuk melayani Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan ya. Ya, saya terus mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di tempat ini. Percaya bahwa setiap pelayanan ibadah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanmu. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi katakan bersama saya, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus, kau anugerah terindah Dalam hidupku. Amin. Kau sungguh berarti di setiap jalanku.
Anugerahmu mempesonaku. Terima kasih Tuhan. Yesus kau terbaik, Terima kasih Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Yesus Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. kau sungguh berarti Di setiap jalanku, anugerah Tuhan, anugerahmu anugerah Tuhan yang selalu mempesona. mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi dengan imanmu katakan haleluya. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti, Setiap jalanku anugerahmu selalu mempesonaku. selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kau berhadirat tuh di tempat ini ya Abaku ya Bapakku. Kau memberkati setiap kami yang hadir. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini memberkati kami, bahwa kami merdeka untuk melayani. Biarlah setiap hati kami memiliki kasih untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Berkati hamba-Mu yang sudah menabur benih firman Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat, marifat daripada Tuhan, terus memiliki motivasi yang benar, hati yang murni untuk melayani Tuhan. Dan setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, Kau melihat kesetiaan kami, Kau melihat setiap pergumulan kami, dan kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik, yang selalu membuat kami terpesona atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah anugerah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di tempat ini. Dan biarlah roh Tuhan terus menyala-nyala di tempat ini. Dan setiap kami memiliki roh yang baru, api yang baru yang terus berkobar untuk dapat melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Jadikan kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung, dalam setiap jadwal-jadwal yang ada. Saat ini mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu dan sukacita surgawi mengalir dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, kuliahmu, masa depanmu. Setiap langkah kakimu disertai Tuhan. Tangan yang mengerjakan diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat ini, mari berkata bersama saya,
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bambu rapat di kepala harus kuda jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sana telah diperintahkan Tuhan dan berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya bau rapat di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sana telah diberitakan Tuhan dan berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya